wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Alisa Sabila dengan NIM 2201026267. Nah, di sini saya akan memberikan analisa saya terkait dengan indifferent curve, budget line, beserta hubungan antara indifferent curve dan juga budget line. Nah, berikut penjelasannya. Analisa kita yang pertama yaitu mengenai indifferent curve. Apa sih indifferent curve itu? Indifferent curve merupakan kurva yang menggabungkan titik-titik berbagai kombinasi antara dua barang yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Nah, semisal kita punya barang X dan juga barang Y. Barang X ini kita ibaratkan sebagai sari roti dan barang Y ini adalah donat. Sebagai contoh, ketika seorang konsumen memiliki kemampuan di mana ia bisa mencapai titik kepuasan ketika ia membeli 6 donat dan 2 sari roti, di mana pada kurva ini dapat kita lihat menandakan bahwa tingkat kepuasan yang sama atau bisa kita sebut utility. Nah, utility di sini kita misalkan dengan rumus X dikali Y, dikarenakan X sama dengan sari roti atau 2 sari roti, dan juga Y sama dengan donat atau 6 donat, berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Berarti total utility-nya adalah 12. Nah, lalu kemudian kita hubungkan melalui garis seperti ini. Kenapa garis indifferent curve ini melengkung bukan lurus? Karena terjadi penambahan. Semisal kita ingin menambah jumlah sari roti sebanyak 3, berarti kita harus mengurangi penambahan donatnya. Jadi, semisal kita mengurangi pembelian donat menjadi 4, berarti kita bisa membeli sari roti lebih banyak dari sebelumnya, yaitu sebanyak 3. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12, berarti utility-nya tetap sama. Nah, perbedaan antara ketika kita membeli 6 buah donat dan 2 buah sari roti dengan 4 buah donat, 3 sari roti, ternyata tetap sama, walaupun kombinasinya berbeda. Jadi bisa kita tarik kesimpulan nih, bahwa indifferent curve ini di satu deret atau kombinasinya memberikan kepuasan atau utility yang sama, walaupun kombinasinya berbeda, tetapi kepuasan konsumennya tetap sama, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Dan satu lagi, semisal garis indifferent curve ini bergeser ke kanan, menandakan ia memiliki kepuasan yang lebih besar, sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah konsumsi barang yang lebih banyak. Jadi, jika kurvanya bergeser ke kanan, menandakan bahwa penambahan jumlah barang konsumsinya juga lebih banyak, sehingga utility-nya juga bertambah lebih banyak lagi. Tapi jika hanya bergeser pada titik A dan titik B, itu tidak mengalami perubahan kepuasan atau utility. Nah, analisa kita yang kedua mengenai budget line. Nah, apa sih budget line itu? Budget line merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Dan budget line konsumen mempunyai anggaran atau pendapatan tertentu, atau dapat kita katakan pendapatan atau anggarannya terbatas. Tetapi konsumen seringkali ingin mendapatkan dua jenis barang yang berbeda, sehingga dengan budget yang terbatas ini, konsumen harus bisa memaksimalkan budget atau uang yang ada untuk mendapatkan dua jenis barang yang berbeda. Nah, sebagai contoh, semisal seorang konsumen diberikan budget atau anggaran yaitu 100.000. Nah, 100.000 ini ternyata bisa mendapatkan 5 produk Azarin dan 3 buah produk YOU. Pada kurva berikut ini dapat kita lihat, semisal pendapatan menaik, otomatis kebutuhan atau konsumsi konsumen pasti ikut bertambah. Sebagai contoh nih, dari yang awal konsumen memiliki budget 100.000, bisa mendapatkan 5 produk Azarin dan 3 buah produk YOU. Ketika pendapatannya meningkat atau budget anggarannya meningkat, ternyata konsumen bisa membeli 8 buah produk Azarin dan 5 produk YOU. Nah, pada kurva berikut ini, jika harga produk X mengalami penurunan atau produk YOU ini mengalami penurunan, maka akan berdampak pada kemampuan konsumen untuk membeli produk YOU ini bertambah lebih banyak. Dimana sebagai contoh, dari yang awalnya konsumen hanya dapat 3 produk YOU dengan budget 100.000, naik menjadi 4 produk YOU karena harga produk YOU turun sedangkan anggarannya tetap. Nah, maka titik anggarannya menjauhi titik orbit atau titik pusat, yaitu bergeser ke arah kanan. Nah, pembahasan kita yang ketiga mengenai hubungan antara budget line dan indifferent curve. Nah, ini dapat kita lihat dari keseimbangan kepuasan konsumennya. Jadi keseimbangan kepuasan konsumen ini artinya pertemuan antara budget line dan juga indifferent curve, dimana bisa kita lihat pada kurva berikut ini, garis IC yang pertama pada titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen yang belum optimal. Sebagai contoh, konsumen yang memiliki budget 100.000 tadi dapat membeli beberapa produk Azarin dan produk YOU, tetapi ia tidak dapat memaksimalkan kepuasan maksimumnya dari budget yang ada, atau dapat dikatakan konsumen ini hemat atau dia menggunakan budgetnya seperlunya saja. Nah, pada garis IC2
dua ini menunjukkan bahwa kurva budget line dan kurva indifferent ini bersinggungan, berarti menandakan keseimbangan konsumen mencapai titik optimum. Dimana sebagai contoh, konsumen dapat menghabiskan seluruh budget yang dia punya, yaitu sebesar 100.000 untuk membeli produk Azarin dan YOU dan mencapai titik kepuasan yang maksimum. Jadi konsumen ini benar-benar menghabiskan budget yang dia punya tanpa sisa. Pada garis IC yang ketiga ini, dengan titik D, anggaran atau budget konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan barang yang ingin ia beli dikarenakan budget yang terbatas. Sebagai contoh, konsumen ini mempunyai budget 100.000, yang mana budget 100.000 ini hanya cukup untuk membeli produk Azarin dan produk YOU. Tetapi konsumen ini ternyata ingin membeli produk skincare juga, tetapi tidak bisa dikarenakan budget atau uang yang ada tidak mencukupi atau terbatas. Sehingga konsumen ini tidak dapat memenuhi kebutuhan akan barang yang ingin ia beli, yaitu skincare, dikarenakan budget yang terbatas. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang analisa indifferent curve, budget line, dan hubungan antara budget line dan indifferent curve. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.